ibadah penghiburan Mak Pasonglo pada acara pemakaman almarhumah LC Samandi Deli Padang dan almarhumah Eben Parirak akan dimulai. Acara yang pertama yang akan kita jalani bersama adalah yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua adalah ibadah, yang ketiga ungkapan hati dari keluarga. Kita memasuki ibadah penghiburan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita menyanyi dari PKJ 179, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, kasih paling agung dari Tuhanku. Ibadah penghiburan sore hari ini akan berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salam bagi kamu dari semua orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah penghiburan ini. Amin. Kerinduan dekat dengan Tuhan. Mari kita membaca secara berbalasan. Hanya dekat Allah saja aku tenang,
Daripadanya lah keselamatanku, gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Allah adalah tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita menyanyi dari Mazmur 62, dekat Allah aku tenang. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang mempunyai kehidupan kami, kepadamu pada sore hari ini kami datang bersujud memohonkan pertolongan-Mu kepada kami. Tuhan, Engkau berkati kami. Terima kasih Engkau menghimpunkan kami pada sore hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan menaburkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sebentar boleh ditaburkan seturut dengan kehendak-Mu. Bagi kami yang mendengarkan ya Bapa, Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan ditaburkan boleh kami terima dengan baik untuk menjadi suluh dan pelita bagi langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Laku tole kupasa tu kadana buah matua tu mangka kupasangki nina
Lanmai kadadian pasal 50 angka misa salako 55 laku pasalan bahasa Indonesia. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikian lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa Allahku telah menyuruh aku bersumpah," katanya, "tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf, juga saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing, domba dan lembu sapinya yang ditinggalkan mereka di tanah Gosen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai di Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misrai, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankan kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia di dalam gua di ladang Mahfela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu, untuk menjadi kubur milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan buat kita semua, khususnya pada kesempatan hari ini dalam rangka Mak Pasonglo. Laku tema itu mak ada dinta sialaku temai keluargata
keden itu mendololako kusanga mintu ki solanasan tontong pada usak dingisya urasakan ni tu disanga pak kaborokna ya te kamu batina sia di potomatuanna sauran akrab nek tati lakole to barakna sia ibu Eben usanga-sanga ia tu pak kaboro mi popempayan ia tu pak kaboro mi alami mi rasakan usanga ia memisa pak kaboro tang mangangge kasih yang tak terbatas sekalipun di kuah rampo tu di kuah kara-kara kematian apa ia tu pak kaboro tontong pa mempayan sia tontong pa tarasakan lantai katuan. Bapak Ibu sidang hiburan yang sama dikasihi Tuhan, soal perpisahan dengan keluarga kita adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Sekalipun umur orang yang telah meninggal apakah memang sudah tua atau sudah lama sakit atau apapun, tetapi kalau datang yang namanya kematian, kalau terjadi perpisahan dengan keluarga kita, nang lato do ya damota, nang lama susaki, ia merapoleto ulendui te diona pak basan lante makarento temo ia matudini umpelalan ni tujuana bagaimana keluarga Yakub yang kala itu mengalami duka cita karena Yakub yang adalah Israel telah meninggal. Namun sebelum Yakub meninggal, ia sudah menyuruh Yusuf anaknya dan anak-anaknya yang lain untuk bersumpah. Kumuepia, ya kematena, nalami pasola na kurapungku, lami bawa na lako kanaan, muina dikua mambelang, akan memakan biaya yang begitu banyak, memakan waktu yang begitu lama. Lami kaburu jona aku kanaan demo kaburu mangka na pasakka Abraham Ishak anna menyusul mo te Yakub. Takwa-kwa to na ipiniki. Takwa-kwa to na kanubambang ki. Atau umbarakadu kasusi. Ya murato apalagi di bawah sumpah, di bawah janji, Yusuf bersumpah bersama dengan saudara-saudaranya. Yusuf anaudung itu ambe na ton namatemo anna tumangi. Usanga ta omaraton na lagi pokada sia ta omaraton milai pokadan kumama paridukan na tumangi ora te Yusuf. Tetapi ketika yang namanya mamaramata ka tuan sunga rampo lako kalena mui sanda anggenna diampui nang lato do damokna nang lato do wei matanta. Hal itulah yang membuat yuna pelan na mate mo te toma adadin nai mate mo te ambe nai
Tapi Bapak dan Ibu, anak-anak Yakub. Karena itu Bapak dan Ibu, inilah sebuah kasih yang tak berkesudahan, yang telah dialami dan dirasakan oleh anak-anak Yakub. Yusuf bersaudara, kakak adiknya, mengalami duka. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, begitu kuatnya cinta dan kasihkan bahwa mereka sangat mengasihi dan menghormati ayahnya, sehingga apa yang pernah dipesankan oleh ayah mereka akan segera diwujudkan. Karena Yakub mekayo tujuana anaknya di bawah sumpah. Hal ini sebagai pertanda bahwa kasih dan kesetiaan Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya tidak pernah pudar terhadap kasih orang. Tetapi kasih selalu ada, relasi selalu terjalin lewat respon daripada anak-anaknya. Bukan saja ketika Yakub masih hidup, lalu anak-anaknya menghormati, memenuhi apa yang dipinta oleh ayahnya. Satu hal yang dipinta oleh ayahnya ialah bawalah jenazahku ke Kanaan. Taeran nakwa kumua pebudai bembe yang nabasaki lolok mai dikwa pebudai beke, pebudai dukai sapi. Baita area terong dibuka ada jolu. Pagi atau mengapangi jenazah atau mayat Yakub digunakan 40 hari. Sengap itu biaya yang dibutuhkan dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, biaya yang tak sedikit. Walaupun tidak dikatakan pada budang nato, tapi bisa bangun ya tak bayangkan. Bayangkan semua tua-tua di Mesir ikut. Ternyata apa yang dilakukan oleh Yusuf ini ditopang oleh tua-tua dari Mesir dan tua-tua dari kalangan Israel itu sendiri. Bahkan dikatakan bahwa hanya anak-anak kecil dan kambing domba yang tinggal. Una si sengaran note napoka una sia batina ne tati namui anak biktimi naseduka komisi ba anami buar kang pulang pokada bang nito seta duka ren naliguni to sabanang ditiro mo. Apa yang akan menjadi bahagian perenungan kita sekaitan dengan Mak Pasonglo? Combine natang susi-susi bantu nalandi natang aku yang sekaitan dengan adat tonta mak Natal di kuak kumua di Mengkalawalang panang kenyataan nato kumua nang tak menala bisa lah di pasule langan tongkonan siya tak menala di pasule jete tando nate siya ni etati kemai le kaburu lah. Kita bisa belajar bagaimana Yusuf dan sanak saudaranya, dan saya yakin Yusuf yang adalah anak yang termuda, yang mungkin kedua yang termuda dari semua yang bersaudara, tetapi justru dia yang begitu banyak berperan di dalamnya. Ya mungkin karena di Pakoyo anak Firaun lah, tetapi ia tidak pernah usurikan dilakukan nalaku simuna dengan apa yang dilakukan dengan kasih dan cinta terhadap Nek Tati dan Ibu Eben. Mi pataru-taru isya mi basa sule kanan na Tuhan nina sabana nalamales somya ke kamu kalian yang bahasa mi hayati
daripada kita memuting-muting pandita dete rekan pada motor. Amin. Firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan ini. Kita menyanyi NKB 83 Nun di Bukit yang Jauh. Tanpa kayu salib
ajarilah kami untuk bisa memperlakukan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kami semua, baik keluarga maupun kami semua. Kiranya kami bisa menghayatinya dengan baik. Berdoa untuk kegiatan selanjutnya, Tuhan kiranya memberkati sehingga acara demi acara dapat berjalan dengan baik, bahwa esok hari dan selanjutnya sampai acara pemakaman, berkenanlah ya Tuhan di pelataran duka ini penopang utama lancarnya kegiatan, dan peralatan-peralatan lainnya pun kiranya dapat berfungsi dengan baik. Tuhan, kami berdoa bagi semua rumpun keluarga, baik yang tinggal di pondok masing-masing. Kiranya kasih anugerah-Mu memberikan sehat, semangat, dan menjauhkan sakit penyakit. Kiranya kemurahan-Mu dapat dialaminya dengan baik. Dan kami berdoa berharap kiranya tidak ada yang mengalami sakit penyakit selama kegiatan berlangsung. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, segala sesuatu pun yang dipersiapkan oleh keluarga dan yang dikelola oleh panitia, kiranya sesuai dengan harapan dan kerinduan keluarga. Kalau hari tadi terlaksana mak pasonglo, karena kemurahan dan karena tuntunan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Ajarilah setiap keluarga untuk menghayatinya, bahwa bukan karena hal-hal yang lain sehingga kegiatan ini terlaksana, tetapi hanya karena semata-mata karena Tuhan yang memberkatinya. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu atas persembahan yang telah dikumpulkan. Berkenanlah atas apa yang dilakukan dan dipersembahkan, agar bisa berbau harum di hadapan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan untuk dapat digunakan dengan baik juga. Malam ini ya Tuhan, saudara-saudara kami dan orang tua kami yang dari sangatlah akan mewujudkan sebuah budaya, yaitu Mak Badong. Pakailah Mak Badong untuk merupakan penghiburan. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Lakukanlah firman Tuhan, dan saya selaku hamba Yesus Kristus akan memohonkan penghiburan buat kamu sekalian. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menghibur kamu, akan menguatkan kamu, akan menjaga kamu mulai malam ini hingga Maranatha. Amin. Silakan duduk. Di keluarga yang berduka, keluarga Lede Padang dan Paria, di mana ibu kekasih kami, Ibu almarhumah Rahel Sesa Lede Padang, dan adik kami almarhumah Evelyn Parida, yang kita sudah saksikan bersama tadi siang Mapa Solo. Untuk itu kami keluarga dari hati yang tulus menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Jemaat Kalvari Patongloan Gereja Toraja Protestan yang sudah memimpin ibadah ini bersama seluruh majelis dan jemaatnya. Tuhan memberkati. Juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Adat Lemo dan anggotanya, dan Lurah Lemo dan anggotanya, dan seluruh yang sudah terlibat sejak almarhumah disiapkan acara ini. Biarlah Tuhan yang membalas seluruh apa yang kita berikan kepada almarhumah, penghormatan terakhir dan perbuatan nyata. Juga kami sampaikan terima kasih yang masih akan dilaksanakan acara-acara ke depan, di mana pada tanggal 3 Januari ada acara Katongkonan 1, 4 Januari Katongkonan 2, dan 6 Januari Mantunu, kemudian 7 Januari Makabumen. Kami sungguh merasa kehilangan, namun kami bersyukur bahwa kami dimampukan untuk melaksanakan acara ini sebagai rahmat Allah bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan dimuliakan. Salam kasih. Terima kasih. Itulah ungkapan hati dari keluarga kepada Bapak yang mewakili keluarga, diucapkan terima kasih. Demikianlah acara ibadah penghiburan kita pada malam hari ini. Kepada kita semua kami ucapkan terima kasih atas ketenangannya. Yeah.
Tangan tak tiro rikalako, tangan tak pari kamatatan kadang penggawa. Oke baik. Weh, tangan tak pari kamatanta. Galang-galang narangi mundi tondok dak tampakan itu toh. Oh,